126, misi jarak jauh. Gedung kantor yang disewa Pei Anan berada di dekat apartemen sewaan Fang Heng. Fang Heng menutup telepon dan berlari untuk melihat. Lingkungan sekitar gedung perkantoran hanya dapat dianggap di atas rata-rata dalam semua aspek. Keuntungannya adalah gedung perkantoran memiliki banyak ruang. Ada cukup ruang di gedung kantor untuk menyediakan ruang tunggu terpisah bagi setiap karyawan. Dia tidak takut lagi bekerja lembur di malam hari. Itu dia, Fang Heng tidak punya waktu untuk melihat lebih banyak lagi. Dia menandatangani kontrak di tempat, membayar uang muka selama setengah tahun, dan memesan 20 kabin permainan terbaru. Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa mulai bekerja besok. Studio kerja yang terdaftar secara federal tidak merepotkan. Fang Heng tidak ingin membuang waktu. Dia langsung menandatangani beberapa kontrak kepercayaan. Selanjutnya, dia hanya perlu mempercayakan lisensi studio kerja kepada agensi. Dia akan dapat menyelesaikan pendaftaran dalam waktu 3 hari dan secara resmi membuka studio kerjanya untuk umum. Setelah selesai dengan formalitas, Fang Heng bergegas kembali ke apartemen sewaan. Ledakan, menutup pintu, Fang Heng menghela napas dalam-dalam. Dalam perjalanan pulang, dia secara khusus berputar 2 kali. Persepsinya setinggi 20 poin, 4 kali lipat dari orang biasa. Fang Heng sangat yakin bahwa dia tidak diikuti selama perjalanan ini. Kecuali pihak lain jauh lebih kuat darinya. Kalau begitu, tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, itu akan sia-sia. Fang Heng merasa sedikit lega. Jika ada yang ingin menyakitinya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Kewaspadaan yang diperlukan masih dipertahankan. Namun saat ini, fokusnya masih pada pengembangan game. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng kembali ke rumah sewa dan memasuki kabin permainan. Saat dia masuk permainan lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Fang Heng kembali ke ruang bawah tanah penjara dan menyalakan api unggun. Di pagi hari, ia menerima banyak misi dari Vettel. Saatnya untuk mulai menyelesaikan misi. Fang Heng segera memanggil para zombie yang tengah melaksanakan misi penghancuran. Dia membagi kerumunan zombie menjadi 4 kelompok dan mulai mengendalikan zombie dari jarak jauh untuk menyelesaikan misi. Pertama, dia menugaskannya sesuai dengan misi yang diterimanya. Tipe pertama adalah perlindungan wilayah. Misi tersebut mengharuskan pemain untuk membersihkan zombie di suatu area dan tinggal di sana selama beberapa waktu untuk memastikan zombie yang muncul kemudian terbunuh. Itu mudah. Fang Heng mengendalikan para zombie untuk pergi ke lokasi target dan mengatur agar mereka membersihkan para zombie dan tinggal di sana selama beberapa waktu untuk menyelesaikan misi. Tipe misi kedua adalah membersihkan gedung-gedung. Tujuan misi sebagian besarnya adalah untuk membersihkan zombie di gedung-gedung yang ditunjuk. Ini juga mudah. Dia dapat mengendalikan klon zombie secara langsung dari jarak jauh untuk menyelesaikan misi. Sedangkan untuk tipe terakhir, yakni misi penjelajahan wilayah, lebih merepotkan. Jenis misi ini mengharuskan pemain untuk secara pribadi tiba di lokasi target dan melakukan pencarian. Dalam keadaan normal, akan ada sejumlah kecil zombie di sekitar area target, dan misi hanya akan selesai jika pemain berhasil menyingkirkan zombie tersebut. Pertama-tama, ia dapat mengirim klon zombie ke lokasi misi untuk melakukan pencarian dan membersihkan area tersebut. Pada saat itu, ia dapat mengendarai sepeda motor ke lokasi misi untuk menyelesaikan misi. Fang Heng menugaskan 4 tim zombie untuk menyelesaikan misi. Karena para zombie tidak mampu mengikuti instruksi secara berkelompok, Fang Heng hanya bisa menyelesaikan misi satu per satu dan meretas secara berkelompok. Memanfaatkan waktu ketika para zombie sedang bekerja, Fang Heng menemukan radio bertahan hidup yang sudah lama tidak digunakannya dari ranselnya. Dia segera mengedit pesan tersebut dan mempostingnya. Mencari buku keterampilan perawatan mekanis. Tukarkan dengan makanan atau sumber daya. Harganya bagus. Ayo cepat. Kelompok tentara bayaran Blackton. Kelompok tentara bayaran veteran yang menduduki posisi kelima dan keenam dalam peringkat 10 besar kelompok tentara bayaran federasi sepanjang tahun. Mereka memiliki reputasi yang baik dan kuat. Persaingan di dunia tentara bayaran selalu ketat. Blackton berbeda dari kelompok tentara bayaran lainnya. Mereka mengambil jalan yang berbeda. Bisnis utama mereka adalah 3 permainan utama dalam permainan King of Gods. Di antara mereka, tim 7 yang dipimpin oleh Black Tiger memastikan bahwa semua anggotanya adalah elit di bawah level 5.
Mereka benar-benar menjalankan rencana tingkat kartu. Dengan cara ini, mereka dapat menyelesaikan banyak misi yang tidak dapat diterima oleh kelompok tentara bayaran lainnya. 2 jam yang lalu, tim Black Tiger menerima misi untuk merebut tempat perlindungan penjara. Tim yang berjumlah 20 orang itu langsung mengganti seragamnya dan memasuki distrik 8. Setelah mereka menyelesaikan putaran persediaan di titik persediaan server 8, mereka segera menuju ke penjara. Bos, ku dengar kali ini seekor domba gemuk. Pemimpin tim 7 kelompok tentara bayaran Blackton, Black Tiger, mengangguk. Ya, tingkat kesulitan misi ini dinilai $. Majikan meminta agar operasi ini dirahasiakan. Level S. Apakah perlu untuk mengaturnya setinggi itu? Ya, harga yang diberikan majikan kepada kita sangat bagus. Tetaplah bersemangat. Jika sudah waktunya, pahala yang diberikan kepada setiap saudara kita akan memuaskan semua orang. Tidak seperti prajurit biasa, Blackton adalah kelompok tentara bayaran veteran dengan kekuatan yang besar. Mereka dilengkapi dengan seragam taktis, rompi anti peluru, pistol, dan parang. Seluruh tim bahkan dilengkapi dengan flashbang dan 2 paket peledak kecil. Tingkat pertarungan seperti itu sungguh mengerikan di tahap awal permainan. Target misi ini adalah penjara. Diperkirakan kita akan mencapai lokasi target sebelum matahari terbenam. Di tengah perjalanan tim, pemain yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti dan membuat gerakan sembunyi-sembunyi. Tim segera bersembunyi di semak-semak. Black Tiger merasakan ada yang tidak beres. Ia maju ke depan tim dan bertanya, ada apa? Cheng Bin, yang bertugas mengintai, menunjuk ke suatu titik yang tidak jauh dari sana. Kapten, lihat ke sana. Ada yang salah. Black Tiger memandang ke suatu titik yang tidak jauh dari sana. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Sekelompok zombie menyerang kelompok zombie lain yang tidak berdaya dengan tombak kayu di tangan mereka. Bisakah zombie menggunakan tombak kayu sebagai senjata? Mereka bahkan saling menyerang satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya para pemain melihat hal aneh seperti itu. Mereka saling memandang. Apakah para zombie menjadi konyol karena kelaparan? Mengapa mereka memakan jenisnya sendiri? Tapi bagaimana mereka menggunakan senjata? Berevolusi. Apakah mereka tahu cara menggunakan otak mereka? Aneh sekali. Kenapa ada begitu banyak zombie? Sekelompok besar zombie berkumpul di depan mereka. Jumlah mereka sekitar 40 hingga 50 orang. Setelah zombie membunuh kaumnya, mereka memblokir persimpangan. Apa artinya ini? Apakah mereka menandai wilayah mereka? Ini merupakan situasi langka pada tahap awal permainan. Para pemain yang bersembunyi di semak-semak dan diam-diam mengamati semuanya tercengang. Bos, apa yang harus kita lakukan? Harimau hitam samar-samar merasakan bahwa mungkin ada jebakan, jadi dia bertanya dengan suara rendah, bisakah kita mengambil jalan memutar? Ya, tapi akan memakan waktu hampir setengah jam lagi. Harimau hitam mengerutkan kening. Waktu untuk misi yang mereka terima kali ini sangat ketat. Setelah kelompok tentara bayaran menerima misi, mereka segera berangkat memasuki server 8. Menurut rencana, mereka akan tiba di penjara sebelum matahari terbenam. Tapi sekarang, sekelompok zombie ini menghalangi persimpangan. Jika mereka mengambil jalan memutar, matahari akan terbenam ketika mereka tiba di penjara dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ikuti aku. Harimau hitam menghunus bilah besinya dan membuat gerakan taktis ke belakang, yang menunjukkan bahwa para pemain siap menyerang. Semua pemain dalam tim elit telah menguasai keterampilan penguasaan pedang dan keterampilan latihan kekuatan dasar, dan mereka akan berlatih posisi taktis setiap hari. Mereka semua adalah pemain berpengalaman. Black Tiger menganalisis kekuatan tempur kedua belah pihak, dan dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi zombie ini. Gol! Sang harimau hitam meraung dan berlari keluar dari semak-semak. Dia melangkah ke depan dan memimpin untuk menyerang para zombie. Para zombie tertarik dengan suara yang dibuat oleh Black Tiger dan menoleh serentak. Black Tiger melangkah maju, mengangkat parangnya dan menebas bahu para zombie. Kal, harimau hitam mengerutkan kening. Mengapa garis miring ini terasa salah? Mengapa zombie begitu sulit? Bab 127, melarikan diri. Berisik, berisik. Beberapa benda menyerupai tanaman merambat melesat keluar dari luka yang dipotong oleh parang dan dengan cepat merambat naik di sepanjang parang.
Apa? Harimau hitam terkejut. Ia mengerahkan tenaga pada pergelangan tangannya dan berusaha melepaskan diri. Serangan yang sangat spesial, itu adalah zombie tanaman merambat. Namun, ada perbedaan besar antara mereka dan zombie tanaman merambat. Mereka tampak seperti zombie biasa. Mereka bahkan lebih berdaging daripada zombie anggur. Tidak bagus. Mundur. Harimau hitam segera berteriak. Namun, dia sudah terlambat beberapa detik. Sebagian besar anggota tim sudah bergegas menuju para zombie. Anggota tim segera menemui masalah. Banyak pemain yang sudah terjerat oleh tanaman merambat yang keluar dari zombie tanaman merambat. Mereka akan menderita. Black Tiger tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan granat kejut biru dan membantingnya ke kakinya. Bas! Suara denging yang memekakkan telinga disertai kilatan kuat meledak di tengah kerumunan zombie. Gelombang suara dan cahaya yang kuat memiliki efek pengendalian yang hebat pada para zombie. Semua zombie langsung berhenti menyerang. Wus, wus, wus. Tanaman merambat itu segera mencabut diri. Kelompok kecil pemain itu juga tanpa sadar menundukkan kepala mereka untuk menghindari cahaya yang menyilaukan. Cepat, ikuti aku. Berlari. Harimau hitam berteriak. Memanfaatkan fakta bahwa para zombie sedang dalam kondisi pusing dan buta, Black Tiger dengan cepat memimpin para pemain melewati kerumunan zombie dan secara bertahap menjauh dari para zombie. Hanya dalam hitungan detik, partai kecil itu telah menderita korban. Meninggalkan gerombolan zombie, Black Tiger terengah-engah. Jantungnya berdarah. Kerugiannya terlalu besar. Belum lagi setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk terlahir kembali. Satu flashbang saja sudah menghabiskan 80 poin Raja Dewa. Yang lebih membingungkannya adalah mengapa ada zombie tingkat 2 di tempat terkutuk ini. Terlebih lagi, mereka adalah musuh alami para pemain pertarungan jarak dekat di antara para zombie tingkat 2, yaitu zombie tanaman merambat. Kalau saja dia tidak segera menggunakan granat kejut itu, seluruh tim mereka pasti sudah musnah. Brengsek, melarikan diri dari kejaran gerombolan zombie, Black Tiger mengumpat dan melampiaskan amarahnya. Phoenix Sound Gaming Company, sekumpulan sampah itu. Mereka bahkan tidak memberikan informasi sepenting itu. Saat kita kembali, aku akan membuat mereka menderita. Pemimpin, hari sudah mulai gelap. Mari kita selesaikan misi ini terlebih dahulu. Oke, Black Tiger menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan emosinya. Untuk saat ini, prioritasnya adalah menyelesaikan misi. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah merobohkan tempat perlindungan penjara itu secepat mungkin. Mari kita beristirahat selama 5 menit untuk mengisi kembali tenaga kita. Semua orang segera mengeluarkan beberapa makanan dari ransel mereka untuk mengisi kembali tenaga dan terus bergegas menuju penjara. Hah! Di ruang bawah tanah penjara, Fang Heng yang sedang memanggang daging di panggangan barbecue sedikit terkejut. Baris pesan disegarkan dalam log permainan. Petunjuk, zombie Anda proliferator, telah diserang oleh pemain. Petunjuk, zombie Anda proliferator, telah mencoba menghindari serangan, tetapi gagal. Anda telah menerima poin pengalaman menghindar +1. Petunjuk, zombie Anda proliferator, membunuh pemain. Anda telah menerima keahlian, poin pengalaman berdarah mengajar jagal +1. Anda telah menerima keahlian, poin pengalaman menghindar +1. Petunjuk, zombie Anda, apakah mereka bertemu dengan seorang pemain? Itu adalah situasi yang langka. Tidak banyak pemain di hutan. Fang Heng mengerutkan bibirnya. Karena jumlah pemainnya sedikit, informasi yang baru saja dia rilis melalui radio survival tentang pembelian buku keterampilan juga telah tenggelam seperti batu ke laut. Orang-orang ini hanya dapat dianggap tidak beruntung karena telah bertemu dengan sekelompok klon zombie. Namun, petunjuk, kelompok zombie Anda telah terkena flashbang dan telah memasuki kondisi buta. Petunjuk, pemain telah melarikan diri dari area pertempuran. Petunjuk, kelompok zombie Anda tidak lagi mengejar mereka. Anda saat ini sedang menjalankan misi awal, para penjaga sedang bersiaga. Petunjuk, dalam pertempuran ini, kelompok zombie Anda telah membunuh 2 pemain. Anda telah menerima poin pengalaman keterampilan, memblokir +334, poin pengalaman keterampilan, menghindar +277, dan poin pengalaman keterampilan, mengajar menyembuhkan +1. Petunjuk, keterampilan menghalangi Anda telah ditingkatkan ke level 2 dan keterampilan menghindar Anda telah ditingkatkan ke level 2. Orang-orang ini punya granat kejut.
Fang Heng sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati memeriksa catatan permainan dan menemukan hal aneh lainnya. Selama misi peretasan sebelumnya, keterampilan mengajar sang jagal tidak memperoleh poin pengalaman apapun. Lagi pula, efek skill bleeding dari Bacer hanya bekerja pada pemain. Oleh karena itu, masuk akal jika poin pengalaman hanya bisa diperoleh dengan bertarung melawan pemain. Akan tetapi, mengapa kedua keterampilan tersebut, memblokir dan menghindar, juga memperoleh begitu banyak poin pengalaman? Sebelumnya, mereka telah membunuh cukup banyak zombie selama misi berlangsung. Di antara mereka, bahkan ada zombie bermutasi tier 1. Akan tetapi, kedua keterampilan ini tidak memperoleh poin pengalaman apapun. Apakah karena zombie biasa tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang? Itu tidak benar. Zombie bermutasi dasar juga akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Atau mungkinkah kedua keterampilan ini hanya bisa mendapatkan poin pengalaman dengan bertarung melawan pemain lain? Ini sedikit jebakan. Fang Heng menundukkan kepalanya, memikirkan di mana menemukan beberapa pemain bodoh untuk mendapatkan poin pengalaman. Bagaimanapun, dia akan pergi ke Pine City yang berbahaya dalam 5 hari. Kemampuan menghindar dan menangkis yang dimilikinya dapat secara efektif meningkatkan kekuatan tempurnya. Yang terbaik adalah membudidayakannya terlebih dahulu. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan misi untuk membersihkan kamp. Anda telah membunuh 229 zombie biasa dan 1 zombie bermutasi. Anda telah menerima total 411 poin bertahan hidup, pecahan kristal evolusi Asteris 34. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi membersihkan kamp yang ditinggalkan. Harap cari Vetel untuk mengambil hadiah Anda tepat waktu. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan misi pencarian di kamp wisata yang terbengkalai. Melihat kelompok zombie telah menyelesaikan misi, Fang Heng terus mengendalikan mereka untuk menuju lokasi misi berikutnya dan mengumpulkan poin pengalaman. 1 jam kemudian, di luar penjara, harimau hitam berdiri di atas bukit di kejauhan. Dia mengamati penjara itu dengan teropongnya. Itu sebenarnya seorang NPC tentara bayaran elit dari Dark Knights. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu tempat perlindungan yang dibangun oleh NPC dan pemain? Keringat dingin menetes di wajah Black Tiger. Penjara ini terlalu menakutkan. Pohon-pohon di sekitar penjara semuanya ditebang secara artifisial oleh para pemain. Siapapun yang mencoba mendekati penjara akan mudah ditemukan oleh penjaga menara penjaga. Ya, ada menara penjaga. Sederet menara penjaga yang rapat telah dibangun di bagian dalam penjara. Selain itu, ada elit Dark Knight di menara penjaga. Orang-orang mereka tidak dapat membobol penjara ini. Apakah Phoenix Sound Gaming Company gila? Apakah mereka menyinggung musuh yang begitu kuat? Apakah mereka tidak takut mati? Harimau hitam mengumpat dalam hati. Sekalipun Phoenix Sound tidak takut, mereka tetap takut. Dia bersyukur karena dia tetap waspada dan telah melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum menyerang penjara. Jika tidak, jika mereka menyerang kamp itu dengan paksa, dia tidak bisa memikirkan jawaban kedua selain dimusnahkan. Setidaknya ada 2 NPC Dark Knight yang menjaga menara penjaga. Inilah kekuatan pertahanan penjara yang tampak. Tidak perlu 2 orang. Mereka hanya butuh 1 orang elit yang memegang senapan runduk untuk menghabisi seluruh kelompok mereka. Sialan, Phoenix Sound sengaja mengganggu kelompok tentara bayaran kita. Karena ditipu untuk datang jauh-jauh ke sini, Black Tiger menjadi sangat marah. Dia hampir saja menuntun saudara-saudaranya menuju kematian. Saudara-saudara lainnya dalam tim juga berkeringat deras. Mereka tidak mati di tangan zombie tadi, dan sekarang mereka hampir mati di tangan Dark Knights. Hari ini, mereka telah beberapa kali berada dalam posisi antara hidup dan mati. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Mundur. Selagi langit masih gelap, carilah tempat untuk bermalam. Besok, kita akan berganti pakaian dan berangkat. Harimau hitam menggertakkan giginya. Ketika dia kembali, dia akan mencari penjelasan dari Phoenix Sound Gaming Company. Bagaimana mungkin kesulitan misi ini hanya setingkat es? Misi ini mustahil untuk diselesaikan. Bab 128, Cakar Hantu Zombie. Petunjuk, misi Anda telah selesai, jelajahi pinggiran hutan. Silakan cari Vetel untuk menerima hadiah Anda. Petunjuk, misi Anda telah selesai, jelajahi wilayah yang tidak diketahui. Silakan. Fang Heng mengendarai sepeda motor sambil melaju kencang melewati hutan.
Pemberitahuan misi terus terngiang di telinganya. Itu luar biasa. Tadi malam, Fang Heng menghabiskan sepanjang malam untuk menyelesaikan misi dalam permainan. Dia hanya offline untuk beristirahat selama 2 jam setelah menyelesaikan semua misi. Efisiensi peretasannya sungguh menakjubkan. Saat fajar, Fang Heng mengendarai sepeda motornya ke lokasi target misi untuk menyelesaikan misi eksplorasi. Fang Heng baru kembali ke kamp pedagang apokalips setelah ia menyelesaikan seluruh 103 misi yang diterimanya dari Vettel kemarin. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi Asteris 103. Anda telah memperoleh total 13.900 poin bertahan hidup. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Vettel telah meningkat secara signifikan. Fang Heng, bagaimana kamu melakukannya? Vettel memegang setumpuk tebal lembar misi di tangannya. Dia sedikit bingung. Dalam 1 hari, dia telah menyelesaikan lebih dari 100 misi. Fang Heng sendiri telah menyelesaikan lebih dari separuh misi kamp. Dia hanyalah mesin misi humanoid. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan bakat saya. Vettel mengangguk dan berhenti bertanya, baiklah, apa lagi yang bisa saya bantu? Aku juga butuh buku keterampilan yang berhubungan dengan perbaikan mekanis. Sepertinya kamu tidak memilikinya di sini. Sejujurnya, Anda sudah melihat inventaris saya. Vettel mengangkat bahu tak berdaya. Begitukah? Fang Heng merasa masalah ini agak rumit. Memperbaiki peralatan eksperimen yang rusak dapat meningkatkan kecepatan penelitian. Dia meminta ini. Mengapa tidak keluar dan memposting di forum untuk menerima buku keterampilan, atau pergi ke pasar gelap untuk mencarinya? Fang Heng berpikir dalam hati. Tapi kami berteman. Vettel mengedipkan mata pada Fang Heng. Saya tahu toko perangkat keras tidak jauh dari sini. Pemilik toko itu dan J berteman. Sayangnya, aku belum mendengar kabar darinya sejak kiamat. Kurasa dia sudah meninggal. Seharusnya ada buku keterampilan di toko perangkat keras yang Anda cari. Fang Heng mengangkat alisnya. Ngomong-ngomong, ku dengar seseorang baru-baru ini melihat zombie bermutasi khusus di toko perkakas. Kau harus berhati-hati saat pergi ke sana. Petunjuk, Anda telah menemukan informasi yang relevan tentang toko perangkat keras. Petunjuk, Anda telah memperoleh koordinat spesifik toko perangkat keras. Tentu saja. Terima kasih banyak, Vettel. Fang Heng melihat lokasi yang ditandai pada peta. Toko perkakas itu berada di luar kawasan hutan. Diperlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk mengendarai truk dari sini. Dia akan keluar dan tidur setelah menyelesaikan misi. Fang Heng masih sangat bersemangat setelah semalaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Vettel, ia minum sebotol kopi lagi dan mengendarai truk militer ke toko perangkat keras. Menurut Vettel, mungkin ada zombie yang bermutasi di toko perangkat keras. Demi amannya, Fang Heng mengambil jalan memutar kembali ke tambang besi yang terbengkalai. Produksi bongkahan besi di tambang besi terbengkalai berada di jalur yang benar. 23 tungku beroperasi 24 jam sehari, dan bongkahan besi diproduksi terus-menerus. Diperkirakan semua peningkatan peralatan zombie dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Fang Heng memilih beberapa klon zombie yang telah menyelesaikan peningkatan peralatan dan menumpuknya di belakang truk. Jumlah mereka lebih dari 50. Secara teori, truk itu dapat mengangkut lebih banyak zombie. Lagi pula, zombie anggur dapat dengan mudah digantung di luar truk. Namun, Fang Heng tidak melakukan itu. Ini akan menyebabkan truk terbalik. 1,5 jam kemudian, Fang Heng memarkir truknya di depan toko perangkat keras. Seluruh bangunan toko perangkat keras telah diperkuat. Beberapa lapisan kayu telah ditambahkan ke jendela luar. Hah, pemain sudah datang. Fang Heng mengerutkan kening. Dia melihat pintu masuk toko perangkat keras itu telah dirusak. Dia harus masuk dan memeriksa situasinya. Melompat keluar dari truk, Fang Heng mengendalikan zombie tanaman merambat untuk memasuki toko perangkat keras untuk memeriksa. Para zombie tanaman merambat itu tersandung dan masuk ke toko perangkat keras. Fang Heng mengikuti di belakang mereka, memegang senapan di satu tangan. Begitu dia melangkah memasuki ruangan, Fang Heng dengan tajam merasakan bahaya dan mengalihkan pandangannya ke sudut. Rasa bahaya datang dari sana. Karena cahayanya terlalu redup, Fang Heng hanya bisa melihat bayangan gelap di ujung sudut. Itu zombie. Zombie di sudut mencium bau orang hidup dan berdiri dengan gemetar. Lalu, ruangan itu dipenuhi suara rintihan zombie. Fang Heng cepat-cepat mengamati sekelilingnya.
Bagian dalam toko perangkat keras itu sangat sempit, dan penglihatannya buruk. Itu tidak cocok untuk pertempuran. Dia harus memancing zombie keluar dan membunuh mereka satu persatu. Setelah menyusun rencana pertempuran, Fang Heng segera mundur sambil membimbing klon zombie keluar dari toko perangkat keras. Para zombie memiliki kecerdasan rendah. Mereka tertarik dengan bau Fang Heng dan terhuyung-huyung ke arahnya. Di bawah kendali Fang Heng, klon zombie membentuk lingkaran dan berdiri di luar toko perangkat keras dengan tombak besi di tangan mereka. Fang Heng menatap pintu. Mereka datang. Fang Heng terkejut melihat zombie keluar dari toko perangkat keras. Mutasi virus G. Itu cakar hantu zombie bermutasi tingkat 2. Pengaruh G virus menyebabkan seluruh tangan kanan zombie cakar hantu bermutasi. Dimulai dari lengan, seluruh tangan kanan zombie cakar hantu itu berubah menjadi hitam seperti terbakar. Otot-otot yang saling terkait pada lengan itu menonjol, terus-menerus terpelintir dan menggeliat. Kelima jarinya juga bermutasi menjadi cakar yang tajam. Lengan kanannya adalah senjata terkuat dari zombie cakar hantu. Dari jarak dekat, ia dapat menembus lapisan baja. Zombie cakar hantu sangat kuat dalam menghancurkan bangunan. Fang Heng tidak ingin terlalu dekat dengan zombie berbahaya seperti itu, jadi dia bersembunyi jauh. Para zombie pohon anggur tidak memiliki kesadaran, jadi mereka tidak takut. Mereka mengangkat tombak mereka dan menusuk para zombie cakar hantu. Para zombie cakar hantu yang diserang segera mengayunkan cakarnya untuk melakukan serangan balik. Anak kecil, Fang Heng mengangkat alisnya. Lengan kanan hitam zombie cakar hantu menembus tubuh zombie tanaman merambat. Itu membuat lubang di tubuhnya. Namun, zombie anggur itu memiliki banyak HP dan vitalitas yang kuat. Tanaman merambat tipis itu dengan cepat menyebar dari luka yang ditusuk oleh cakar hantu dan mencoba mengunci lengan kanan cakar hantu itu. Sayangnya, cakar hantu di lengan kanan zombie cakar hantu itu sangat kuat. Anak kecil, dengan sedikit tenaga, zombie cakar hantu itu dengan mudah melepaskan diri dari tanaman merambat itu. Totalnya ada 5 zombie cakar hantu. Wajah Fang Heng tampak serius. Itu sedikit merepotkan. Serangan cakar hantu zombie cakar hantu yang super kuat itu cukup untuk melawan kemampuan bertahan tinggi zombie tanaman merambat. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan kasar. Fang Heng segera mengendalikan zombie tanaman merambat untuk mundur, menjaga jarak pendek dari zombie cakar hantu. Dari segi kesulitan, menghadapi zombie cakar hantu jauh lebih mudah daripada menghadapi para liker. Setelah popularitas senjata api, pemain biasa hanya perlu sedikit lebih berhati-hati, menarik zombie cakar hantu ke ruang terbuka, dengan hati-hati mengendalikan jarak seperti menerbangkan layang-layang, dan terus-menerus memberikan kerusakan jarak jauh untuk menghabisinya. Sama seperti membunuh zombie tanaman merambat. Fang Heng berpikir sejenak. Hehe, mengerti. Dia memikirkan solusi yang lebih baik. Bab 129, bawa mereka pulang. Fang Heng bersembunyi di kejauhan. Ia mengendalikan lebih dari 50 zombie tanaman merambat untuk terus memanjangkan tanaman merambat dari tubuh mereka. Tanaman merambat itu dengan cepat menjalar ke arah cakar hantu dari zombie cakar hantu, mencoba menjeratnya. Kecepatan gerak zombie cakar hantu itu lambat. Ia terjerat oleh tanaman merambat itu, jadi ia tidak punya pilihan selain menggunakan cakar hantu di lengan kanannya untuk melepaskan diri dari tanaman merambat itu. Akan tetapi, saat hendak lepas, ada tanaman merambat lain yang melilitnya. Penindasan dengan angka, 5 zombie cakar hantu terjebak oleh tanaman merambat milik lebih dari 50 zombie tanaman merambat, tidak dapat bergerak. Pada saat ini, Fang Heng menjaga jarak aman. Dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala zombie cakar hantu, dan mulai menembak. Ledakan, dentuman, petunjuk, serangan Anda meleset. Petunjuk, Anda telah mengenai titik vital cakar hantu zombie bermutasi tier 2. Poin pengalaman keterampilan penguasaan senjata Anda plus 5. Petunjuk, Anda telah mengenai titik vital cakar hantu zombie bermutasi tier 2. Poin pengalaman keterampilan penguasaan senjata Anda plus 5. Dalam permainan, sangat sulit untuk memperoleh poin pengalaman untuk menguasai senjata. Hal ini terkait dengan kesulitan menembak dan kekuatan target. Akan ada peningkatan poin pengalaman hanya ketika pemain mengenai bagian penting musuh atau membunuhnya. Pada tahap awal, karena pengaruh permainan, atribut pemain rendah, level keterampilan senjata mereka rendah, dan tingkat keberhasilan senjata mereka bahkan lebih rendah lagi.
Jika mereka ingin meningkatkan tingkat penguasaan senjata mereka, mereka harus menggunakan peluru yang lebih banyak. Fang Heng sudah lama bermain, tapi dia hanya menguasai senjata level 3. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih keahlian menembak saya. Semakin cepat saya mencapai level 10, semakin cepat pula saya bisa menggunakan senapan runduk saya. Melihat zombie cakar hantu terjerat oleh zombie tanaman merambat, Fang Heng tidak panik lagi. Lagi pula, lawannya adalah zombie bermutasi tier 2. Kesempatan yang langka. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melatih keahlian menembaknya? Fang Heng menahan napas dan fokus. Setelah membidik kepala zombie cakar hantu, ia mulai melatih keahlian menembaknya. Ledakan, dentuman, dentuman, petunjuk, Anda telah mencapai titik vital cakar hantu zombie bermutasi tier 2. Cakar hantu zombie bermutasi telah mati. Poin pengalaman keterampilan penguasaan senjata Anda plus 25. Petunjuk, keterampilan penguasaan senjata Anda telah ditingkatkan ke level 5. Fang Heng menghabiskan 20 menit penuh untuk menaikkan level keterampilan senjatanya ke level 5. Awalnya ada 5 zombie cakar hantu, kini hanya satu yang tersisa yang berjuang. Ia telah lama terjerat oleh tanaman merambat yang menyebar dari tubuh sekitar 50-an zombie tanaman merambat yang tersisa, sehingga hanya kepalanya yang terekspos. Ia masih mencoba berjuang. Fang Heng berdiri 30 meter darinya saat dia menembak. Dia tidak punya pilihan lain. Menembak dari jarak sedekat itu dapat memastikan akurasinya, tetapi tingkat kesulitan menembak akan menjadi sangat rendah. Bahkan jika dia menembak kepala zombie, dia tidak akan memperoleh poin pengalaman apapun. Fang Heng terus membidik kepala zombie dan terus menekan pelatuk. Tingkat serangan kritisnya sekitar sepertiga. Dibandingkan saat dia di level 3, akurasinya telah meningkat pesat. Saat sedang syuting, Fang Heng tiba-tiba mendapat ide baru. Dia meletakkan senjatanya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Dia ingat bahwa dia telah membantu Qiu Yaokang membawa zombie beracun kembali ke tempat penampungan untuk melakukan penelitian kemarin. Demikian pula, liker hidup juga sedang dipelajari di ruang penelitian penampungan. Mengikuti alur pemikiran ini, kemudian, bisakah dia membawa zombie cakar hantu hidup kembali ke tempat penampungan untuk melakukan penelitian? Bayangkan jika dia bisa mengubah klon zombie miliknya menjadi zombie cakar hantu. Fang Heng segera memikirkannya. Tidak, benda ini terlalu bodoh. Penjilat lebih baik, tetapi hal itu tidak menghalangi penelitian. Dia bisa membawanya kembali untuk penelitian dan memanfaatkan kekuatan zombie cakar hantu untuk penelitian. Siapa peduli? Sangat jarang bertemu dengan zombie mutasi tingkat 2, jadi dia memutuskan untuk menculik satu terlebih dahulu. Fang Heng menyipitkan matanya. Dia merasa ide ini cukup bagus. Dia menyingkirkan senjatanya dan mengendalikan zombie tanaman merambat yang tersisa untuk mengepung zombie cakar hantu. Tanaman merambat itu membungkus zombie cakar hantu hingga 10 lapis. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kan? Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengendalikan zombie tanaman merambat untuk menyeret zombie cakar hantu yang terjerat kembali ke bagian belakang truk. Setelah membasmi zombie, waktunya menjarah. Fang Heng berbalik dan melihat ke arah toko perangkat keras. Selain 5 zombie bermutasi, tidak ada zombie biasa di seluruh toko. Fang Heng merasa mungkin ada pemain yang telah menjelajahi toko perangkat keras sebelumnya dan membantu membersihkan zombie biasa. Sayangnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap zombie mutasi tingkat 2, jadi mereka hanya bisa pergi dengan diam-diam. Fang Heng berdiri di pintu masuk dan mengendalikan zombie yang tersisa untuk memasuki toko perangkat keras untuk mencari bahan. Setelah beberapa saat, para zombie keluar dari toko satu persatu dan melemparkan semua bahan di depan Fang Heng. Petunjuk, kelompok zombie Anda menemukan linggis, buku petunjuk perawatan mekanis * 3, kunci pas * 5, ban * 3, dongkrak * 1, baja tempa * 2, tas perawatan sederhana * 2, tang * 3, kawat baja, rakitan mekanis, cetak biru kawat berduri. Dia punya buku keterampilan. Betapa besarnya panen. Fang Heng mengambil barang jarahan itu dan mengamatinya. Manual perawatan mekanis. Tipe, buku keterampilan. Deskripsi keterampilan, setelah mempelajarinya, Anda dapat menguasai keterampilan perawatan mekanis. Perawatan memerlukan peralatan dan bahan habis pakai tertentu, tingkat keberhasilan perawatan terkait dengan level keterampilan saat ini dan atribut dasar karakter.
Cetak biru kawat berduri. Jenis, cetak biru. Deskripsi, setelah digunakan, Anda dapat menguasai konstruksi kawat berduri. Kawat berduri, meningkatkan kawat berduri normal dan meningkatkan daya tahan kawat berduri sebesar 20%. Saat kawat berduri menerima kerusakan jarak dekat, kawat tersebut akan memantulkan 20% kerusakan yang diterima tidak efektif terhadap pemain, tidak efektif terhadap zombie besar. Kondisi pembelajaran cetak biru, konstruksi dasar, level 10. Bagus sekali. Panen kali ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Total ada 3 buku panduan perawatan. Selain memberikan satu kepada Qiu Yaokang, dia juga bisa mempelajari satu dan membantu. Fang Heng percaya bahwa dengan bantuan klon zombinya, dia dapat dengan cepat meningkatkan keterampilannya dalam waktu singkat. Sayangnya, sebagai pemain, kemampuan Fang Heng tidak dapat melampaui level karakter. Saat ini, ia hanya dapat naik ke level 13. Qiu Yaokang berbeda. Secara teori, ia dapat meningkatkan level keterampilannya tanpa batas. Selain itu, cetak biru modifikasi kawat berduri juga merupakan hal yang baik. Itu dapat berfungsi sebagai senjata pertahanan untuk tempat perlindungan. Selain kerusakan yang ditimbulkannya, ia juga memiliki efek tersembunyi. Melawan zombie laba-laba. Zombie laba-laba yang mencoba memanjat kawat berduri akan kehilangan banyak HP. Itu sangat efektif. Ada buku keterampilan lain yang terlewatkan. Fang Heng menemukan buku keterampilan di bagian bawah materi. Catatan kuliah mekanik Elliot penjelasan terperinci tentang pembongkaran dan perakitan mekanik. Tipe, buku keterampilan. Deskripsi keterampilan 1, setelah membaca, pelajari keterampilan pembongkaran mekanis. Setelah mempelajari keterampilan tersebut, pemain dapat menggunakan alat seperti kunci Inggris untuk membongkar objek mekanis. Setelah membongkar, pemain dapat memperoleh bagian-bagian dari suku cadang dan komponen mekanis. Deskripsi keterampilan 2, membongkar akan menghabiskan poin vitalitas tambahan. Jumlah dan tingkat bagian yang diperoleh dari pembongkaran terkait dengan tingkat keterampilan. Luar biasa, buku keterampilan tentang pembongkaran. Fang Heng merasa senang dan terkejut. Keterampilan pembongkaran mekanis digunakan secara luas. Di server lama, bahkan dipromosikan oleh pedagang hitam hingga harga buku keterampilan level B+. Bahkan ada pasar untuk itu. Tanpa keterampilan tersebut, pemain biasa hanya dapat menggunakan palu batu kecil untuk membongkar mesin tersebut. Setelah dibongkar, mereka biasanya akan mendapatkan beberapa besi tua. Setelah mempelajari keterampilan pembongkaran mekanis, hasilnya akan berbeda. Dia dapat menggunakan kunci pas untuk membongkar bagian dan komponen tingkat tinggi. Pembongkaran mekanis. Bukankah ini yang dibutuhkan operasi pembongkarannya saat ini? Fang Heng menepuk 3 buku keterampilan di kepalanya. Petunjuk, Anda telah mempelajari keterampilan, perawatan mekanis dan pembongkaran mekanis. Anda telah menguasai cetak biru, kawat berduri. Selanjutnya, ia dapat mengendalikan klon zombie untuk membongkar mesin. Namun sebelum itu, Fang Heng masih perlu menyediakan kunci pas untuk setiap klon zombie. Fang Heng berpikir dan segera memberi perintah kepada klon zombie yang sedang melebur besi di tambang terbengkalai. Bab 130, Virus G. Kembali ke tempat penampungan, Fang Heng mengendalikan zombie tanaman merambat untuk menyeret zombie cakar hantu, yang terjerat dengan lapisan tanaman merambat, ke ruang penelitian. Di ruang penelitian, Qiu Yaokang sedang memeriksa laporan analisis peralatan yang rusak. Tingkat kerusakannya lebih serius dari yang ia duga. Tanpa keterampilan yang relevan, sangat sulit untuk memperbaikinya. Secara keseluruhan, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimanapun, ia telah memperoleh laboratorium secara cuma-cuma. Selama ia dapat memperbaikinya, kecepatan penelitiannya secara keseluruhan dapat meningkat pesat. Ledakan. Qiu Yaokang sedikit mengernyit. Ia berbalik dan menatap Fang Heng yang telah menerobos masuk ke laboratorium dengan ekspresi tidak senang. Di mana pakaian pelindungmu? Ini darurat. Lain kali saja. Fang Heng berjalan memasuki ruangan dengan santai, lalu memberi isyarat kepada zombie tanaman merambat di belakangnya untuk menyeret zombie cakar hantu itu ke dalam laboratorium. Apa ini? Hehe, bagus sekali. Aku menangkap zombie cakar hantu. Dia masih hidup. Fang Heng tersenyum. Zombie cakar hantu tingkat 2. Apakah kamu berbicara tentang pembawa virus G?
Semangat Qiyu Yaokang terangkat. Dia tidak peduli lagi dengan pakaian pelindung itu dan terus berjalan menuju zombie cakar hantu itu tanpa mempedulikan bahayanya. Hati-hati, itu berbahaya. Qiyu Yaokang berhenti di depan zombie cakar hantu dan mengamatinya dengan saksama. Dia menghabiskan waktu lama untuk mengamatinya. Dia menemukan bahwa zombie cakar hantu itu terbungkus dengan lebih dari 10 lapis tanaman merambat. Dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas, jadi dia tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Qiyu Yaokang menoleh dan menunjuk ke arah wadah kultivasi di sampingnya. Apakah ada cara untuk memasukkannya ke dalam wadah pembudidayaan dan mengamatinya? Selama direndam dalam cairan khusus, ia akan jatuh ke dalam kondisi tidak aktif seperti Lickers. Fang Heng berpikir sejenak. Kita bisa mencobanya. Kamu bisa membuka palka dari atas wadah pembudidayaan. Tunggu sebentar. Qiyu Yaokang berjalan ke instrumen di samping dan menekan beberapa tombol. Klik. AHC di atas pot budidaya dekat Fang Heng dibuka. Tanaman merambat dari zombie anggur mulai menggeliat lagi. Mereka bekerja sama untuk mengangkat zombie cakar hantu hidup yang terjerat tanaman merambat tinggi di bagian atas dan memaksanya masuk ke dalam palka dari atas polong pembudidayaan. Cepat, suntikkan larutannya. Oke, Qiyu Yaokang menekan tombol lagi. Cairan hijau itu secara bertahap memenuhi wadah pembudidayaan hingga menutupi seluruh tubuh zombie cakar hantu. Demi amannya, Fang Heng menunggu beberapa menit lagi sebelum mengendalikan zombie tanaman merambat itu untuk perlahan-lahan mengeluarkan tanaman merambat itu dari tubuh zombie cakar hantu. Zombie cakar hantu yang direndam dalam larutan itu menampakkan wujud aslinya. Ledakan. Pintu di atas wadah pembudidayaan tertutup lagi. Apa? Melihat zombie cakar hantu yang sedang tidur, Fang Heng menghela napas lega. Serangan zombie cakar hantu itu sangat kuat. Jika dalam keadaan terbangun, ia dapat menghancurkan kaca temper pot kultivasi dengan satu pukulan. Deretan notifikasi permainan disegarkan sekali lagi. Petunjuk, Anda telah memperoleh subjek percobaan hidup zombie cakar hantu. Petunjuk, Anda telah memperoleh arah penelitian dasar baru penelitian G-Virus. Petunjuk, Anda telah memperoleh arah penelitian khusus baru penelitian zombie cakar hantu. Petunjuk, dengan subjek penelitian baru, level penelitian Anda di tempat penampungan telah ditingkatkan ke level 22. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiyu Yaokang telah meningkat pesat. Petunjuk, loyalitas Qiyu Yaokang telah ditingkatkan menjadi 99. Qiyu Yaokang berdiri di depan wadah budidaya. Dia mengagumi zombie cakar hantu dari jarak dekat, dan ekspresi berpikir tampak di wajahnya. Lumayan, itu cakar hantu zombie bermutasi tingkat 2. Di mana kamu menemukannya? Toko perkakas, di area luar hutan. Agak jauh dari sini dan dekat dengan kota terlantar di sana. Qiyu Yaokang mengerutkan kening lagi. Fang Heng bingung. Ada apa? Ada yang salah. Virus G adalah virus khusus yang dikembangkan berdasarkan virus T. Virus ini tidak hanya dapat mengubah faktor genetik organisme hidup, tetapi juga dapat menyebabkan gen organisme yang terinfeksi berevolusi dan bermutasi. Qiyu Yaokang menatap zombie cakar hantu. Asal-usul kebocoran virus biokimia ini adalah virus T. Secara teori, mutasi virus G adalah penelitian rahasia perusahaan meteorit. Menurutku agak aneh bahwa zombie cakar hantu muncul di tempat itu. Sepertinya ada masalah. Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia tidak memeriksa dengan saksama saat memasuki toko perkakas. Dia hanya menginstruksikan gerombolan zombie untuk masuk dan memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa ruangan itu tidak terkunci. Para zombie itu efisien dan berhati-hati dalam pencarian. Namun, mereka secara otomatis akan mengabaikan tempat-tempat tersembunyi dan pintu-pintu terkunci. Fang Heng tidak dapat memastikan apakah ada tempat tersembunyi lainnya di toko perangkat keras itu. Petunjuk, Anda telah memicu kebingungan misi Qiyu Yaokang. Nama misi, kebingungan Qiyu Yaokang. Kesulitan misi. Uraian misi, Qiyu Yaokang yakin bahwa ada anomali pada G-Virus yang ditemukan di toko perangkat keras. Mungkin ada yang kurang. Silakan kembali untuk menyelidiki. Baiklah, saya akan ke sana lagi ketika saya punya waktu untuk mencarinya secara detail. Qiyu Yaokang mengangguk. Hati-hati. Juga, aku akan ke Pine City dalam beberapa hari. Apa kau sudah mendengarnya? Qiyu Yaokang menoleh dan menatap Fang Heng dari atas ke bawah. Ada apa? Aku akan menjaga diriku sendiri. Kali ini, aku akan pergi bersama Dark Knights. Maka,
Lebih penting lagi bagi Anda untuk pergi ke toko perangkat keras sesegera mungkin. Fang Heng terkejut. Kenapa? Pine City menjadi rumah bagi laboratorium penelitian terbesar milik Meteorite Company. Saya mendengar dari seorang teman bahwa setelah bencana terjadi, kandungan virus di udara di sekitar area tersebut meningkat secara signifikan. Jika kamu bisa mendapatkan sampel virus G, aku bisa mengembangkan beberapa ramuan untuk mengurangi risiko infeksi. Baiklah, aku akan melakukannya secepatnya. Ada juga ini. Fang Heng menyerahkan buku keterampilan pemeliharaan yang telah dikumpulkannya. Ya, ini buku keterampilan perawatan mekanis yang kutemukan untukmu. Terima kasih. Qiu Yaokang mengambil buku keterampilan itu, melirik sampulnya dan menundukkan kepalanya untuk membacanya. Dia membaca buku itu dengan sangat cepat, membolak-balik halamannya satu demi satu. Apakah kamu butuh bantuanku? Anda, Qiu Yaokang yang sedang membaca dengan cepat, mengangkat kepalanya dan melirik Fang Heng. Apa, kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Fang Heng merasa bahwa dirinya telah diremehkan. Dia berjalan ke sebuah pot kultivasi yang rusak. Petunjuk, Anda memiliki keterampilan pemeliharaan mekanis. Petunjuk, objek yang rusak saat ini, pot pembudidayaan yang rusak. Kerusakan saat ini, 23% tidak dapat digunakan, dapat diperbaiki. Petunjuk, perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan sebesar 1% sampai 3%. Alat yang dibutuhkan, kunci Inggris. Biaya yang dibutuhkan, besi * 34, paku * 21, komponen dasar * 5, vitalitas * 22. Petunjuk, kesulitan perbaikan saat ini, $. Deskripsi, karena keterbatasan tingkat keterampilan pemain saat ini, kerusakan di atas 35% tidak dapat diperbaiki. Fang Heng mengeluarkan kunci Inggris dan sebuah batang penyalur panjang muncul di atas kepalanya. Setelah waktu yang lama, petunjuk, perbaikan gagal. Kerusakan pot kultivasi saat ini meningkat sebesar 2%. Material perbaikan Anda dibuang. Anda telah memperoleh besi tua * 33. Petunjuk, Anda telah mengonsumsi 23 poin vitalitas tambahan. Petunjuk, poin pengalaman perawatan mekanik Anda plus 11. Gagal. Wajah Fang Heng membeku. Tiba-tiba dia merasakan dingin di punggungnya. Saat berbalik, Fang Heng melihat Qiu Yaokang menatapnya tanpa ekspresi. Selanjutnya bab 131, satu kesalahan.